Nah, untuk yang pertama berkaitan dengan wirid sakra dan juga wirid latif, apakah perlu pakai ijazah? Ijazah ini maksudnya adalah kalau kita dengar ijazah itu dapat restu dari guru. Guru itu kalau bahasa orang sini mah, kamu saya izinin untuk ngamalin ini, itu namanya apa? Ijazah. Ijazah begitu. Terus saya terima, syukron, itu sudah tentukan ijazah. Dan apakah perlu ijazah begitu wiritan, terutama syakran dan juga wiridul latif? Atau kita boleh aja kita dari buku kita dapat langsung kita apa? Amalkan wirid, atau kita pernah dengar ada wirid bagus nih, langsung kita cari di buku ada, kita langsung amali. Nah tentunya di sini ada pendapat para ulama berbeda. Ada yang mengatakan tidak bisa orang mengamalkan wirid tertentu. Tentunya wirid ini yang disusun oleh para ulama. Kalau wirid langsung dari Rasul itu nggak perlu ijazah, karena Rasul ngasih berarti sudah apa? Ijazah. Seperti habis istighfar baca istighfar, habis sholat baca istighfar 3 kali, terus baca Allahumma antas salam, itu namanya ijazah langsung dari Nabi. Kalau ijazah langsung dari Rasul nggak perlu kita apa? Ijazah lagi, karena memang langsung Rasulullah yang mengijazahkan kepada umatnya, kepada kita. Nah wirid-wirid begitu dikit-dikit dari Rasul nggak perlu pakai ijazah, karena langsung dari Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi pertanyaannya, wiridnya dari ulama. Tapi ulama ini tentunya bikin wirid itu bukan ngarang sendiri, dia juga ngambil dari Rasulullah, cuma disusun, ditertib, disusun, dirapikan, ditambah dengan doa-doa dari jumlah yang dia berikan. Itu namanya wirid. Jadi beda ya. Wirid ini adalah kumpulan dikir-dikir. Jadi wirid itu kumpulan dikir-dikir. Jadi dikir sama wirid apa bedanya? Ya wirid itu dikir, dikir itu wirid. Cuman bedanya kalau dikir itu satuan, kalau wirid itu udah jadi gabungan. Dan wirid biasanya dibacanya rutinitas, rutin setiap hari asar, setiap hari asar, itu namanya wirid. Jadi kalau dikir, kapan lagi kita lagi duduk dikir, di mana aja dikir. Tapi kalau wirid itu pasti ada wirid sakral, dibacanya kapan, ada momen-momen tertentu, dan ini namanya wirid. Wiridul latif dibacanya pagi misalkan. Itu waktunya tertentu. Susun dalamnya itu adalah dikir-dikir dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir rata-rata wirid itu semuanya adalah kumpulan dari beberapa dikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disusun sesuai dengan mu'alafah, seperti apa rotibnya, yaitu yang menyusunnya. Seperti rotib Al-Habib Al-Haddad. Rotib Al-Habib Abdullah bin Haddad adalah terdiri dari dikir-dikir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, makanya disebut Ratib Al-Habib Abdullah. Jadi orang yang nggak paham Ratib Al-Haddad, saya sih nggak mau baca Ratib, mendingan saya baca dikir Rasul. Sebenarnya Ratib itu adalah dikiran Rasul, cuman hanya apa? Yang mengumpulkan, yang nyusun Habibullah Haddad. Ini kadang-kadang begitu. Saya sih nggak mau baca Ratib Haddad, saya mendingan dibaca dikir Sobah wal Masa. Nah, dikir Sobah wal Masa siapa yang nyusun? Sebenarnya nyusun rotib itu juga dikir sobah wal masa. Sobah wal masa ini, sobah ini habis subuh, masa itu bisa sore, bisa sebelum maghrib, bisa setelah maghrib, termasuk apa? Masa. Jadi ini ternyata ada orang yang nggak mau rotib haddad, wala sakran, wala wiridul latif dan sebagainya. Saya pengen dengan baca dikir sobah wal masa. Itu gimana tuh? Sama juga dia juga sebenarnya. Cuman dikir sobah wal masa, misalkan susunan Syekh Albani, susunan Syekh bin Baz sama, bukan Syekh Albani, bukan bin Baz rahimahullah yang nyusun, apa yang bikin, dia cuma apa? Nyusun. Sama rotib juga begitu, bukan Al-Haddad tuh yang bikin dikirnya, tapi dia yang nyusun. Nah ini karena saya dengar tuh di radio ada tanya jawab, Pak Ustadz, apa hukumnya membaca rotib Al-Haddad? Tidak. Kenapa? Karena nggak ada zaman Nabi. Wah, memang si rotib itu nggak ada, udah ada tahun berapa, Nabi tahun berapa. Kenapa? Karena dia nggak paham apa itu rotib Haddad. Kalau dia baca itu wiridan langsung dari Rasulullah. Coba kalau kita baca rotib Haddad
SAW. Yang pertama dibaca apa? Amanah Rasul. Terbaca ayat kursi, kulhu alfa, semua. Subhanallah rabbil azim, subhanallah. Semua dari wirid apa? Dari Rasul SAW. Nah itu sama tuh. Cuman kalau sudah dibaca rutin itu menjadi wirid. Menjadi apa? Ini wiridan saya. Wiridan saya itu berarti beberapa zikir yang disusun oleh para ulama yang saya baca secara apa? Rutin. Itu namanya wirid. Makanya ada orang bilang kita ini harus ada wiridnya. Man laisa lahu wirdun, man laisa lahu wirid kal kirid katanya. Apa? Siapa yang tidak punya wirid seperti kirid. Seperti kirid itu apa? Monyet. Gak enak ngomong monyet, ngomong apa? Man laisa lahu wirid kal kirid. Wirid itu pikirannya rutin. Nah, kemudian wirid ini macam-macam, banyak disusun oleh para ulama, dari kiai, dari habaib, dari masyayikh, itu banyak wirid-wirid. Nah, kecenderungan itu nggak jadi masalah. Ada yang cenderung dengan wiridnya siapa? Syah Hasan Al-Banna. Ada wirid Syah Hasan Al-Banna. Silakan amalkan. Ada yang wirid yang cenderung kepada Syekh bin Baz. Silakan, wirid sama kok. Saya lihat isinya juga nggak jauh beda dikit, cuma susunan ada yang di depan ada yang di belakang gitu. Ada wiridnya Habib Abdurrahman Segar, atau wirid Sakran, atau wirid Habib Abdullah bin Haddad, baik dari wirid latifnya atau ratib haddadnya dan seterusnya. Ada, itu namanya wirid. Jadi kita nggak boleh ngebid'ahin nyalahin wirid yang susun Syekh Al-Banna, nggak boleh. Nah, ini harus kita jagakan semua wiridnya sama. Coba orang yang rutin membaca zikir sobah wal masa, ketemu ratib haddad, dia akan naik lancar. Karena nggak sama. Siapa yang biasa baca ratib haddad atau wirid-wirid ratib haddad atau wirid yang lain, ketemu akan sama. Cuman susunannya ada yang la ilaha illallah wa la syarika lah duluan, ada Allahumma li, beda-beda aja sih, tapi isinya sama. Alhamdulillah. Yang penting baca wirid aja. Nah, yang jadi masalah ini, apakah perlu ijazah apa perlu enggak nih? Tentunya kalau dia nggak disusun, nggak berbentuk wirid, baca aja. Antum dapat zikir dari hadis Rasulullah SAW bilang kepada Abu Dzar atau Mu'adz bin Jabal, mau nggak aku kasih tahu amalan kepadamu? Mau ya Rasulullah. Maka jangan kau tinggalkan setiap habis sholat. Fi kulli duburi sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca sepotong artinya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita baca itu nggak perlu jaga karena langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kita baca misalkan banyakin baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku, kata Rasul siapa yang baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, siapa yang baca 10 kali seperti membebaskan budak dari Bani Ismail. Berarti perbanyak, nggak perlu jasa, itu langsung dari Rasul SAW ambil pamali. Nah, yang jadi masalah kalau yang berbentuk wirid karena sudah dibuat sama apa? Ulama, disusun sama ulama, dia bacanya itu nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Misalkan di sini disuruh 10 kali, wah 10 kali aja bagus, saya tambahin 20 kali, nggak bisa. Itu sudah apa? Oh, sudah jadi baku. Karena ngikutin dia, kan nggak ada dalil yang membatasi 10. Nah ini lagi, lain lagi nih. Kalau kayak begitu kamu bikin sendiri. Kalau bahasa orang sekarang ini ramuan ya, racikan. Ini racikan ulama, udah diracik sama dia. Emang begini resep racikannya begitu. Jadi kalau mau pakai ulama ini, racikannya begitu. Ini kadang enggak. Racikan ulama cuma diacak-acak, ditambahin lah, dikurangin lah. Jadi ini racikan nanti makanan, kalau Islam makanan resepnya ditambah-tambah jadi berantakan. Cara bikin donat, adukannya terigu sendok, ini setengah sendok. Wah ini segini aja enak, kalau bisa tambahin 2 sendok aja jadi. Kelihatannya lebih, padahal tambah berantakan tuh makanannya. Nah jadi di sini berarti kita harus ngikutin resep dari ulama ini. Wirid tadi harus ikut ulama. Yang jadi masalah apakah harus? Iya, kebanyakan kata ulama kalau model wirid itu banyak mengatakan harus. Kenapa? Biar kelihatan asar. Asar itu pengaruhnya. Kalau dia ngambil baca boleh aja, tapi ngefeknya itu kurang. Kalau dia ngambil dari buku terus diamalin kurang. Tapi kalau dia pakai ijazah itu lebih. Nah di sini. Tapi apakah harus? Kalimat harus
Sebenarnya harus itu pengaruhnya ke efek. Kalau antum baca tanpa ijazah, nggak bukan haram, bukan dosa, nggak dosa. Wirid gimana dosa? Boleh, cuman ngefeknya itu kurang. Itu aja kata-kata harus. Tapi kalau pakai ijazah atau syahadat itu lebih efek. Ini pengaruhnya bukan di kata-kata harus syahadat, harus ijazah. Apakah harus itu kalau nggak dosa? Bukan masalah dosa dan tidak dosa, tapi masalah ngefek di dalam pikir tadi apa enggak. Itu yang pertama. Terus bentuk ijazah ini apakah harus antum ketemu dengan saya dikasih satu begitu? Apakah bisa menjadi ijazah ammah? Misalkan guru di sini terus bilang ya kita belajar bab wirid ini sekarang kalian amalkan. Nah itu sudah menjadi apa? Ijazah juga. Jadi ijazah itu bisa aja bisa khas, ijazah khasah, bisa juga ijazah ammah. Khasah itu dipanggil, kemudian dia apa? Dikasih secara pribadi. Ada juga ammah begitu. Nah yang jadi masalah modern sekarang pakai YouTube. Pakai YouTube. Saya ngajar dengan pakai YouTube ini. Saya bilang saya berikan kepada antum untuk melakukan dikwirid ini. Nah di YouTube kan dengar juga, wah ini dapat ijazahnya. Bisa dapat ijazah apa enggak nih untuk apa urusan seperti ini? Kalau memang si syekh tadi, si ustaz tadi niat untuk siapapun yang dengar dari kalimat saya, maka sudah saya ijazahkan, umum berarti kena tuh. Yang dengar aja, walaupun lewat apa? Kan dengar dari YouTube juga dengar. Sekarang ke sini dengan YouTube bisa juga. Jadi ini ijazah ammah. Nah ini adalah berkaitan dengan syahadah. Jadi urusan syahadah tadi. Tapi juga nanti yang memberikan ijazah juga ada syaratnya. Yang pertama syaratnya dia memang sudah ngamalin tuh apa wiridan itu. Nah dia belum pernah ngamalin, udah dapetin anak ijazahkan, atau bisa kan nggak ngamalin, tahu isinya apa? Ini nggak bisa ijazah tanpa apa? Dia ngamalin dulu, dia sudah ngamalin, sudah apa? Rutin dia itu ijazah itu ngena tuh, ngefeknya gede tuh. Tapi kalau enggak, karena orang itu biasanya memberikan rekomendasi kepada orang untuk melakukan itu karena dia ngerasain itu bagus tuh. Saya merekomend yuk kamu kalau mau makan di restoran itu enak. Berarti kita udah jangan bilang antum makan enak, katanya sih enak. Katanya dia belum. Nah ini berarti ya kan? Rekomend kurang mantap, antum belum nyuruh kita ke sono, nggak bagus. Makanya harusnya dia udah apa? Udah nyoba, udah nyoba nyuruh itu baru yang ngamalin juga mantap. Guru kita udah ngajak, udah ngamalin, dia terasa khasiatnya begini-begini, jadi kita mantap. Kalau enggak, ya enggak. Nah ini tentunya apa? Itu namanya sanad. Dan sanad ini tentunya kalau bahasa hadis itu, hadis ini dia dapat dari gurunya dapat dari gurunya dapat dari gurunya sampai yang apa? Pokoknya. Kalau hadis ke Rasul. Kalau ini sampai ke penyusun wiridnya. Itu namanya apa? Nah, sanad nih. Sanad itu harus tasalsul, harus berkaitan satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah mungkin itu saya tidak detailkan ya tapi intinya. Tapi ada nggak yang mengatakan nggak perlu ijazah? Ada. Kalau waktu si penyusun itu sudah mengijazahkan secara umum. Ini saya wirid, ini saya buat ijazahkan secara umum. Berarti kalau sudah ada kalimat itu, berarti kita nggak perlu ngambil. Seperti di antaranya ada yang mengatakan Rajabul Haddad itu nggak ada apa? Ijazah. Dia langsung mengijazahkan secara umum. Jadi berarti kita Rajabul Haddad nggak perlu dapat apa? Ijazah sudah, karena ini pengarang kitab Nasihat Diniyah memberikan secara umum. Ada yang khusus. Nah, yang khusus ini yang agak kelihatannya wirid-wirid kalau kita lihat isinya itu lebih apa? Lebih galak kali ya. Isinya itu lebih keras gitu. Seperti wirid sakran. Itu wirid sakran itu apa? Kalau kita tahu artinya luar biasa. Untuk menjaga, untuk mengembalikan orang yang hendak melakukan apa? Kejahatan itu wirid sakran. Nah, karena keras begitu makanya kalau bisa perlu ijazah deh bab ini nih. Mungkin kalau kita nanya Ustaz, saya pengen amal ini, Ustaz itu kan lihat Syekh itu. Ini kayaknya pantas nih sakran istiqomah deh amalin. Itulah ijazah. Tapi orang yang sholat jarang, suka nongkrong, kadang megang botol, ya ini banyak luar sakran ini. Akhirnya sakran beneran ya Ustaz. Sakran nggak orang gini nggak sibuk amalan nggak pantas. Nah itu yang bisa memberikan itu ngelihat kondisi anak kecil
anak kecil lagi pada main itu jangan dikasih pedang tajam untuk mainan, khawatir apa melukai di sini. Yang model begini kasih pedang kayu aja, pedang kayu biar mainnya pakai, jangan dikasih. Anak kecil perempuan kasih masak-masakan aja, kompor-komporan yang nggak ada apinya, mas Pak. Kalau digede kasih itu sesuai dengan itu yang bisa melihat itu adalah masyayikh yang sudah mengamalkan. Ini orang pantas nggak pantas, itulah perlunya apa ijazah, itu sangat diperlukan. Wallahu a'lam bishawab.